pagi nih. Aku udah mau menghancurkan markas iblis. Tapi mana nih temanku nih? Lihat gak temanku yang namanya Alan si petualangan itu? Dia janji loh sama aku mau kesini. Belum datang ya dia. Kak Alan, kamu kan janji sama aku mau hancurin markas iblis. Mana nih Kak Alan si petualang itu? Kak Alan, aduh. Kak Esther, ini baru datang, baru sampai. Kamu sudah bawa belum peralatannya buat ngancurin markas iblis? Ini bawa Kak, banyak banget. Bentar, Kak, saya turunin dulu Kak, berat Kak. Ayo. Ini pedangnya nih Kak. Ya udah siap ya? Iya Kak. Ayo. Udah siap Kak. Ayo, cepetan yuk kita berangkat. Tapi tunggu dulu Kak. Apalagi? Kita harus ajak adik-adik juga Kak di rumah. Pasti adik-adik mau ikutan Kak, menghancurkan markas iblis. Oh gitu ya? Iya. Adik-adik mau ikutan sama Kak Esther sama Kak Alan mau menghancurkan markas iblis? Mau ya? Mau dong Kak. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita sekarang mau memuji Tuhan. Kita hancurkan markas iblis. Ayo Kak. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan setiap hari ku bernyanyi. Bawa apa? Bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan markas iblis. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan, tiap hari ku bernyanyi. Bawa apa adik-adik? Gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Adik sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Kakak sekolah minggu, kakak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Kakak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Setannya udah kacau nih Pak. Kacau Kak. Sudah semuanya dihancurkan. Kita sekarang mau apa Kak Alan? Mau berdoa Kak. Iya. Mau Kita letakkan minta dulu Kak. Kita letakkan dulu Kak. Ya, udah letakkan dihancurkan dulu, markas iblis ya. Yuk kita sekarang mau berdoa adik-adik. Bangkit berdiri, kita nyanyi lagu apa Kak Alan? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita nyanyikan pujian Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus,
Adik-adik ikutin Kak Alan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Engkau karena Engkau telah memberkati memberkati kami semua sampai pagi ini. sampai pagi ini. Tuhan, Tuhan, Kau juga berkati kebaktian kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, sebentar lagi kami mau melanjutkan puji-pujian kami agar puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Wah, kita udah hancurin markas iblis. Kita udah menyapa Bapak. Sekarang kita mau lanjutkan lagi, Kak Alan. Puji-pujian kali ini, yang ketiga ini apa ya Kak ya? Kira-kira. Ayo apa? Oh, kalahin iblis lagi Kak dengan tiupan aja itu Kak. Duh, kok dengan tiupan? Iya dong Kak, dengan tiupan. Jadi langsung. Iya, ini tapi iblisnya harus langsung. ada di dalam nama Yesus dong. Oh iya, Iya karena kan? nama Yesus Yang penuh penuh kuasa kuasa. dan yang bisa mengalahkan segala kekuatan yang tidak baik. Betul nggak? Betul Kak. Ayo kita mulai ya. Dalam nama Yesus. Keluarin jempolnya ya adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Dah, sekarang. Wah, dalam nama Yesus pasti selalu ada kemenangan Kak. Pasti Kak Alan. Nah. Sekarang kita Sekarang mau apa, dengerin firman Tuhan. Iya. Adik-adik. Kalau dengar firman Tuhan harus lari-lari nggak Kak? Tidak, adik-adik di sini semuanya good. Konsentrasi. Ngobrol-ngobrol Kak? No. Harus dengerin sungguh-sungguh. Harus benar-benar diam, duduk rapi, lihat di depan layarnya. Oke Kak. Iya, kita mau nyanyi lagu Ku di Tanganmu. Ku di tangan. Oh iya. Adik-adiknya tetap berdiri ya, lipat tangannya. Dan menyanyikan lagi Ku di Tanganmu.
dan-Mu, di rencana-Mu tak pernah ditinggalkan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami semua selalu berada di tangan-Mu. di tangan-Mu. Engkau selalu tidak pernah meninggalkan kami. Sekarang kami mau mendengarkan ajaran firman Tuhan. Buat kami mengerti, supaya kami semua boleh bertumbuh sampai dewasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Kak Sani yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Wah, Kak Sani nih Kak. Kira-kira gimana Kira-kira ya dia apa nih, ya? Kok belum ada ya? Dipanggil aja nih Kak. Ayo. Dia kan katanya janji juga nih Kak sama kita nih Kak. Iya ya. Ayo kalian Ayo. yang panggil dah. Ya, kita panggil sama-sama Kak. Iya deh. Adik-adik juga di rumah panggil sama-sama ya Kak Saninya ya. Yuk. 1, 2, 3. Kak Sani. Wah, Itu. Oke, Yuk ke sana. baik, Kak. Hai adik-adik, senangnya kakak-kakak sekolah minggu bisa berbagi firman Tuhan kepada adik-adik TF Junior. Nah, di bulan November ini apalagi banyak pelajaran-pelajaran penting ya adik-adik. Di minggu pertama belajar apa? Ketaatan. Minggu berikutnya belajar tidak melupakan Tuhan. Ayo, siapa yang melupakan ibadah online? Nggak boleh adik-adik. Minggu lalu pun kita juga belajar tidak boleh untuk iri hati. Nah, di minggu terakhir bulan ini kita juga belajar nggak kalah pentingnya adik-adik tentang hal yang menjadi favorit kita di dalam doa. Apa ayo? Penasaran kan? Yuk kita masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik, bangsa Israel saat ini masih berjalan di padang gurun. Untuk menuju mana adik-adik? Ke negeri perjanjian. Ya betul, yaitu Kanaan. Nah, di tengah jalan adik-adik, mereka juga merasa capek. Manusia ya, kita juga bisa merasa bosan. Dan mereka kembali bersungut-sungut. Hah? Apa itu bersungut-sungut? Ngomel. Bad atau good? Bad ya adik-adik. Mereka ngomel kepada Bapak Musa. Mereka bersungut-sungut kepada Bapak Musa. Boleh nggak adik-adik bersungut-sungut anak Tuhan? Nggak boleh. Meskipun kita capek, mungkin kita bosan, kita anak Tuhan harus mengikuti kehendak Tuhan. Nggak boleh bersungut-sungut tapi harus bersyukur. Kalau capek, kalau bosan, kita minta kuasa Tuhan, Roh Penolong, Roh Kudus, supaya memberikan kekuatan, supaya memberikan penghiburan, agar nggak capek dan bosan lagi. Tapi berbeda dengan bangsa Israel ini. Mereka ngomel-ngomel kepada Bapak Musa. Tahu nggak isi omelannya? Mereka ngomong yang nggak jelas adik-adik. Masa mereka bilang kepada Bapak Musa, Bapak Musa, kenapa Bapak Musa bawa kami keluar dari negeri Mesir? Enakan di negeri Mesir. Kami mau kembali ke negeri Mesir. Hah? Mau kembali ke negeri Mesir? Bukannya bangsa Israel yang minta sendiri? Mereka kan ditindas sebagai budak dan seumur hidup
Mereka ditindas, disiksa, jadi budak seumur hidup. Makanya di negeri Mesir mereka semua berdoa, berteriak-teriak, berdoa sama Tuhan, berseru-seru, tolong keluarin Tuhan, keluarin Tuhan. Dan Tuhan sudah menjawab doa mereka, menunjuk Bapak Musa, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bukan hanya keluar loh, tapi menuju mana adik-adik? Ke negeri perjanjian, penuh susu dan madu. Tetapi bangsa Israel ini juga ngomel-ngomel apa lagi adik-adik? Mereka bilang kepada Bapak Musa, di sini kan gak ada roti, gak ada air. Kami bosan sama roti mana? Loh, katanya gak ada roti, gak ada air. Tapi bosan dengan roti mana? Bukankah Tuhan tiap-tiap pagi memberikan roti bagi bangsa Israel? Bahkan di sore hari berduyun-duyun burung puyuh, mereka bisa makan dagingnya. Minggu-minggu kemarin Bapak Musa adik-adik memukul gunung batu yang kering jadi keluar airnya. Mereka dipelihara Tuhan adik-adik di padang gurun. Gak ada yang mati kelaparan atau mati kehausan. Bahkan di padang gurun itu kan kalau panas banget. Malam dingin banget. Mereka gak ada yang mati kepanasan. Gak ada yang mati kedinginan. Karena Tuhan melindungi dengan tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Gak ada kepanasan, gak ada kedinginan. Tetapi mereka tetap bersungut-sungut. Good atau bad? Bad banget. Kita nggak boleh ya mencontoh bangsa Israel seperti itu. Nah, apa yang dilakukan Bapak Musa sebagai pemimpin bangsa Israel? Maka Bapak Musa mendatangi bangsa Israel, memberikan peringatan dan juga nasihat. Bapak Musa marah-marah nggak adik-adik? Tentu tidak. Bapak Musa dengan kesabaran tapi juga tegas memerintahkan atau mengingatkan bangsa Israel. Orang-orang Israel, umat kepunyaan Tuhan, kenapa kalian bersungut-sungut? Tuhan sudah memelihara kalian. Apa yang kalian minta lagi dari Tuhan? Kalau kalian butuh apa-apa, minta baik-baik. Jangan bersungut-sungut. Kalau kalian bersungut-sungut kepadaku, sama aja. Kalian bersungut-sungut pada Tuhan. Karena aku kan hanya utusan Tuhan. Bangsa Israel, ayo kita percaya. Pasti kita sampai ke negeri perjanjian dengan selamat. Karena Tuhan terus memelihara kita. Kira-kira bangsa Israel mau gak adik-adik mendengar nasihat dari Bapak Musa tadi? Ternyata mereka keras kepala adik-adik. Mereka tidak mau mendengar nasihat Bapak Musa. Padahal Bapak Musa juga udah memperingatkan. Kalau kalian bersungut-sungut sama Tuhan, ingat nanti Tuhan yang menegur kalian sendiri. Tapi mereka akhirnya pulang tetap dengan menggerutu, tetap dengan bersungut-sungut. Mereka kembali ke perkemahan mereka. Dan akhirnya Tuhan sendiri yang menghukum mereka. Kira-kira apa ya adik-adik hukumannya? Saat mereka masuk ke dalam kemah, mau beristirahat, tiba-tiba terdengar teriakan adik-adik. Aduh, Sakit. apa? Ini. Sakit. Aduh. Ada teriakan apa lagi tuh? Sesuatu nih, aduh. Tidak tua, tidak muda, Aduh. tidak yang kecil, yang besar, yang tadi bersungut-sungut. Aduh. Semua ada teriak-teriak kesakitan, ketakutan. Dan mereka keluar berhamburan, keluar perkemahan. Apa yang terjadi adik-adik? Mereka digigit, dipatok, dipagut oleh ular tedung adik-adik.
Banyak ular tedung ke perkemahan mereka. Mereka lari berhamburan. Apa ular tedung adik-adik? Ular berbisa. Ada yang tanya, Kak, ularnya kecil atau gede, Kak? Mau kecil, mau gede, mau yang serem, mau yang gemuk, yang kurus. Yang penting ularnya berbisa, berbahaya. Kalau gigit sakit dan sekali gigit, dia mengeluarkan racun yang berbahaya. Mereka kesakitan, ketakutan. Akhirnya mereka sadar adik-adik. Benar ya teman-teman, ini kesalahan kita. Kita kurang bersyukur. Sekarang kita kena tulah deh. Kita kena gigitan ular-ular tedung. Gimana ini? Yuk kita sama-sama ke tempat Bapak Musa. Mereka sadar atas dosa dan kesalahan mereka. Dan mereka mau bertobat adik-adik. Mereka pun mau mendatangi Bapak Musa. Minta maaf. Dan memintakan Bapak Musa agar berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni dosa mereka semua dan menyembuhkan mereka. Karena mereka tahu Tuhanlah yang selama ini memelihara kehidupan mereka. Dilindungi dari hewan-hewan buas di padang gurun. Selama ini mereka terlindung. Karena mereka jahat pada Tuhan, mereka bersungut-sungut pada Tuhan, maka barulah mereka merasakan bahwa musuh-musuh mereka, apapun itu, yaitu ular tedung yang berbisa, itu mengalahkan mereka. Maka Bapak Musa pun dengan kesabaran mendatangi bangsa Israel tersebut. Bapak Musa mau nggak adik-adik menaikkan doa bagi bangsa Israel? Bapak Musa dengan rela hati, suka hati untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Israel, lihatlah umat-Mu. Mereka sudah sadar Tuhan, mereka mengaku dosa mereka. Kiranya Tuhan Allah yang berkuasa menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Tuhan masih marah nggak adik-adik? Tuhan nggak marah. Tuhan tahu bangsa Israel sadar dan sungguh-sungguh mau bertobat. Mau tahu jawaban Tuhan adik-adik? Tuhan menjawab doa Bapak Musa. Yuk kita lihat di dalam Alkitab kita. Di dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan 21 ayatnya yang ke-8 dan 9. Ini jawaban Tuhan bagi doa Bapak Musa. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Bapak Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular, ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Wah, Tuhan baik ya adik-adik. Tuhan mau menyembuhkan umat-Nya. Tapi dengan syarat, jika mereka taat. Dan ternyata kita baca tadi, Bapak Musa langsung taat. Segera Bapak Musa mengambil tembaga, membuat menempanya, dan menjadikannya bentuk ular tedung, melilitkan kepada sebuah kayu. Siapa saja bangsa Israel yang melihatnya, dia akan sembuh. Bisa yang sangat beracun pun akan segera sembuh. Wah, luar biasa ya. Hebat ya Tuhan kita. Jadi adik-adik, yang menyembuhkan bukan Bapak Musa atau ular tembaga tadi. Yang menyembuhkan adalah Tuhan kita. Sebab jikalau Bapak Musa nggak taat, nggak bikin ular tembaga, dan mereka nggak melihat,
mereka juga tidak akan sembuh. Kok harus melihat ular tembaga ya? Iya adik-adik, kali ini Tuhan ingin memberikan tanda biar bangsa Israel gak lupa, gak keras kepala lagi. Biar dia ingat kalau dulu pernah mereka bersungut-sungut dan dipatuk oleh ular yang berbisa atau ular tedung. Nah kalau adik-adik sekarang biar gak lupa dan selalu ingat, harus melihat, datang untuk melihat ibadah online TF Junior. Nanti kalau ada ibadah offline, kita juga bisa datang ke gereja bersama-sama. Nah, adik-adik, kita saat ini belajar tentang apa? Tuhan sanggup menyembuhkan. Benar kan adik-adik? Ini adalah doa yang biasa kita sebut, doa favorit kita. Setiap kita berdoa kan pasti meminta, Tuhan tolong beri kesehatan, Tuhan beri kesembuhan, jagai kami Tuhan dari segala virus dan sakit penyakit. Nah, adik-adik udah benar berdoanya. Tetapi adik-adik harus dengan percaya. Jangan ragu dan jangan takut. Ada adik-adik yang di sini takut? Ada adik di sini sakit? Iya, kalau adik-adik sakit, gak sembuh-sembuh, gak boleh takut. Duh, kok gak takut kak? Habis gak sembuh-sembuh. Iya, kalau kita berdoa seperti Bapak Musa tadi adik-adik, percaya Tuhan pasti sembuhkan. Aku mau berdoa, percaya Tuhan mau menyembuhkan. Bangsa Israel juga disembuhkan, kita juga disembuhkan. Nah, siapa di sini juga yang sehat-sehat? Kakak juga baru sehat, juga pernah sakit. Adik-adik yang sehat-sehat juga bisa mendoakan buat teman-teman, saudara-saudara yang sakit. Kita juga bisa mintakan doa seperti Bapak Musa tadi, meminta kesembuhan bagi umat Tuhan. Amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita berdoa sama-sama, mengucap syukur karena Tuhan adalah Allah penyembuh kita. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan kami bersyukur buat kesehatan yang Kau beri. Dan kami juga berdoa teringat bagi adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak, orang tua kami yang sakit. Tuhan kiranya tilik, Tuhan kiranya jamah, Tuhan kiranya sembuhkan. Sehingga kami boleh bersyukur kembali atas keajaiban kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Dan berkati Tuhan bangsa kami dari pandemi yang melanda, Tuhan halaukan pandemi dari bangsa kami. Sehingga kami boleh bersekolah kembali dengan normal, kami boleh bersekolah minggu juga beribadah dengan keadaan normal, dan kami boleh bersuka cita kembali di rumah Tuhan karena berkat-berkat Tuhan yang luar biasa hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini di dalam nama Juru Selamat kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Caca. Sekarang waktunya kita mau ayat
emas dan aktivitas. Tapi sebelumnya kita mau mencatat dulu. Adik-adik udah siapin alat tulisnya? Oke, kakak bacain ya. Hari ini tanggal 28 November 2021. Judulnya Musa mendirikan ular tembaga. Judul Musa mendirikan ular tembaga. Bahannya ada di bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Bahan ada di bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Nah, jangan lupa adik-adik tulis inti firman dan uraian firmannya juga ya. Sekarang kita mau buka Alkitabnya, kita mau ayat emas. Hari ini ayat emasnya ada di Mazmur 103 ayat 3. Mazmur 103 ayat 3. Udah ketemu adik-adik? Oke, kita baca sama-sama. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Sekali lagi ya. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Oke, sekarang Alkitabnya boleh disimpan. Kita mau aktivitas. Hari ini kakak nggak suruh adik-adik untuk bikin prakarya, tapi kakak mau adik-adik mencari gambar. Nah, kakak udah siapin nih. Caranya adik-adik minta papi maminya untuk download dan print. Lalu di sini ada banyak gambar, tapi adik-adik harus cari hewan yang tadi disebutin di firman. Kalau adik-adik dengerin, pasti adik-adik tahu hewan apa yang disebutin di firman hari ini. Kalau udah ketemu, hewan itu diwarnain ya di gambar ini. Gampang kan? Kalau adik-adik simak pasti bisa cari binatang apa ya yang harus diwarnain. Nah, adik-adik jangan di stop dulu videonya karena kakak mau kasih pengumuman. Sebentar lagi kita mau masuk ke bulan Desember. Di Desember kita mau ngerayain apa ya? Merayakan Natal, menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kakak-kakak Tabernacle Family Junior mau mengajak adik-adik lagi untuk ikut lomba. Lomba apa ya kali ini? Lombanya adalah lomba storytelling. Lomba bercerita. Adik-adik pasti pintar-pintar kan? Berceritanya. Ceritanya tentang apa, Kak? Ada 3 pilihan cerita yang bisa adik-adik pilih. Yang pertama, malaikat datang kepada Maria dan Yusuf memberikan kabar bahagia. Yang kedua, yaitu para gembala menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Yang ketiga, yaitu orang Majus datang kepada Yesus memberikan persembahan. Dari 3 cerita itu, adik-adik boleh pilih salah satu cerita yang mau adik-adik ceritakan. Ceritanya boleh pakai drama boleh, atau pakai properti yang menarik boleh juga. Atau minta papi maminya bantuin, kakaknya juga boleh untuk bikin drama. Pokoknya adik-adik bikin semenarik mungkin ya. Boleh ajak mami papinya untuk ikutan. Setelah itu adik-adik rekam videonya. Maksimal panjang videonya 5 menit. Jadi adik-adik nggak usah panjang-panjang, 5 menit aja maksimal. Videonya nanti bisa adik-adik kirim ke WhatsApp di bawah ini. Kalau videonya terlalu besar, adik-adik minta papi maminya untuk masukin ke Google Drive. Nanti linknya kirim ke WhatsApp di bawah ini ya. Paling lama kapan Kak kumpulinnya? Paling lama dikumpulin videonya tanggal 19 Desember. Jadi adik-adik masih punya banyak waktu
untuk mempersiapkan lomba storytelling ini. Dan pemenangnya akan diumumkan tanggal 26 Desember. Kakak-kakak TFJ Junior akan menilai cerita adik-adik yang sesuai dengan Alkitab. Jadi kalau ceritanya salah, ya sayang sekali ya. Dan kreativitas adik-adik. Jadi akan dinilai semuanya. Yang paling bagus nanti pasti ada hadiahnya. Penasaran kan hadiahnya apa? Makanya adik-adik bikin video yang menarik. Nanti bisa jadi pemenangnya. Oke? Jadi sekarang kasih tahu mami papinya untuk siap-siap biar bisa ikut lomba storytelling. Oke, sampai di sini aktivitas dari Kak Caca. Sampai jumpa.